ada pernyataan seorang Dedi yang seolah-olah membenarkan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap seorang putrinya yang sudah almarhum. Hola netizen yang tercinta, Dodi Sudrajat kembali muncul dan melayangkan sindiran untuk keluarga Haji Faisal. Lewat tulisan di unggahan Instagramnya, Dodi Sudrajat mengatakan jika saat ini Vanessa Angel masih belum tenang di alam sana. Bukan tanpa alasan, sebab menurutnya Vanessa sedih lantaran melihat ayah dan adiknya Mayang tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan Gala yang kini diasuh oleh keluarga Haji Faisal. Selain itu, dia juga menyinggung soal barang milik Vanessa yang ada di kediaman Haji Faisal serta soal pemakaman. Menanggapi celotehan Dodi Sudrajat soal barang-barang peninggalan Vanessa Angel, Dewi Zuhriati, istri dari Haji Faisal pun angkat bicara. Melalui video yang beredar di media sosial, ibu dari Fuji ini nampak mengungkap nasib barang-barang peninggalan Vanessa yang ternyata masih ada di kediamannya dan dirawat dengan baik. Selain itu, Dewi Zuhriati juga menegaskan bahwa barang-barang tersebut nantinya akan diserahkan pada Gala, bukan dikenakan olehnya Fuji apalagi dijual seperti yang dikhawatirkan Dodi Sudrajat selama ini. Video Dewi Zuhriati saat menunjukkan barang-barang milik Vanessa membuat netizen yang berbakti ramai. Mereka bahkan terlihat kembali melayangkan hujatan pada Dodi Sudrajat yang sejak awal dianggap selalu memiliki pikiran buruk pada keluarga Haji Faisal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hai lelaki tuir, kalau nggak mau dibilang bapak sambung, kelakuan lu juga harus nyambung. Jangan dukung berita hoaks. Hai lelaki tuir, kalau pengen terkenal dan viral, ya usaha sendiri dong. Jangan nebeng mulu sama anak yang udah nggak ada. Hai lelaki tuir, cinta anak itu tutupi semua aibnya. Tolak semua berita fitnah dan hoaks. Bukannya malah dukung akun abal-abal, nge-repost berita dari akun abal-abal, dari akun yang baru dibuat. Jangan deh ya, jangan ya. Aduh, aku bingung ya. Tadi aku ngeliat videonya bapaknya Vanessa Angel, guys. Katanya dia malah justru membenarkan bahwa terjadi kehamilan di luar nikah itu, guys. Aduh, seharusnya ya sebagai bapak yang bijak, nggak boleh lah menjelekkan anaknya sendiri. Mau bagaimanapun juga tetap aib almarhum tuh dipegang teguh gitu loh. Aduh, sebagai bapak harusnya tuh bener-bener menjaga marwah anaknya sendiri. Jangan membenarkan. Jadi esensi atau pertanyaan atau pernyataan dari bapak itu melalui video yang diwawancarai wartawan atau entah siapa, itu justru memblundar, menjadi rancu pikiran orang-orang yang tadinya simpati menjadi nggak simpati loh Pak. Apapun yang terjadi, seharusnya bapak sebagai orang tua tetap harus menjaga nama baik anaknya. Janganlah kayak begitu Pak, nggak bijak namanya kayak begitu. Saya selalu berkomentar, bukan berarti saya tidak pro dengan Pak Dodi ya. Jadi Pak Dodi mau bagaimanapun juga, saya akan mengikuti tuh. Saya juga teman baiknya Pak Vanessa loh. Saya ngerti loh seperti apa Vanessa. Oke, kalau Anda nggak tahu tentang saya tuh dekat dengan Vanessa. Dari dulu saya kerja syuting bareng dia gitu loh. Itu dari zaman FTV, zaman baheula waktu sama pacarnya yang lama itu saya bekerja sama dengan dia. Tapi tolonglah, sekarang ini udah almarhum, doakan dia supaya lebih baik, dipanjangkan jalan menuju surga gitu loh. Bukan berarti membuka aib lamanya lagi Pak. Tolong ya, jangan lagi sekali-kali bicara seperti itu. Pak Dodi, saya mohon, saya juga kenal Bapak ya, pernah sekali ketemu. Jangan hal ini menjadi jadi berita yang nggak baik. Oke Pak, salam Rita Gading. Vanessa Angel, tolong jemput bapakmu ini. Sepertinya dia ini ya, si Dedi kamu ini orang tua yang tidak berguna. Kenapa menurut saya, di mana-mana orang tua itu akan membela anaknya. Ini si Dedi kamu ini membuka aib kamu. Ya ternyata itu kamu bantah ya. Saya pernah lihat video kamu. Ini videonya ya. Itu kamu itu tidak hamil duluan. Kamu itu dikasiri terus baru resepsi. Ini tolonglah jemput bapak kamu yang sangat meresahkan ini ya Vanessa. Mungkin dia mau bersama kamu, terus dia bilang juga kamu tidak bahagia di surga sana. Ini bapak apa bukan sih? Sedikit agak geram melihat si Dedi ini ya. Saya tuh nggak habis pikir ya, jujur ya, mohon maaf sebelumnya. Saat ini kan bisa kita lihat kemarin ada pernyataan seorang Dedi yang seolah-olah membenarkan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap seorang putrinya yang sudah almarhum.
Nah, saat ini bersama temennya memakai baju merah yang menyala-nyala, itu memberikan satu hal, jangan ya dek, dan memperlihatkan sepertinya membanggakan sang putri ini, anaknya ini, seseorang yang paling berprestasi, yang memiliki satu hal potensi. Saya rasa ketika kita menjadi orang tua, yang benar aja kita melihat dulu, ini baik gak dampaknya terhadap putri kita, akan berdampak pembulian tidak ketika ini dilontarkan karena tidak satu hal yang harusnya dilakukan oleh orang tua gitu loh, sebagai seorang ayah apalagi. Kasihan anakmu gitu loh, nanti jadi bulian orang dan nanti merasa terzolimi. Sekarang yang mungkin jadi pertanyaan saya atau teman-teman netizen, prestasinya apa loh? Dan ketika seseorang yang menjadi seseorang yang berprestasi tidak perlu diomongkan, orang lain juga pada tahu apa sih menjadi satu hal yang harus dilakukan. Itu kan harusnya dipikirkan dulu, baik tidak nanti akan terhadap sang putri. Dan biasanya yang anak juga biasanya menolak gitu kalau ketika hal-hal itu terlihat lebay, kata orang. Ampun, kalau berprestasi itu kan artinya kita tidak perlu membanggakan, orang lain bisa menilai, melihat gitu loh. Juara apa, misalnya juara alat musik apa, idol, juara apa, idol apa gitu loh ya. Jadi harusnya berpikirnya seperti itu. Sebagai seorang ayah harusnya melindungi, memberikan satu hal kekuatan mental yang baik bagi sang putri, bukan malah menjadikan sesuatu hal bulian. Karena sikap kita, kalau dia berprestasi tak perlu ngomong, bicara, orang lain pasti melihat, mendengar. Lagian apa sih membanding-bandingkan seperti itu, nggak baik gitu loh. Siapapun punya kelebihan dan juga kekurangan ya. Ya ampun, segitunya gitu loh, sampai membanggakan, membusungkan itu. Aduh, ngeri saya. Yang pasti ketika kita menjadi seseorang, kita harus juga melihat dampak baik buruknya apa yang kita lakukan. Ketika tadi lewat di beranda saya, di mana almarhum Mbak Panes menyanyikan lagu Hachi sambil berbareng gitar, pastinya di sana ada doa dan harapan ketika itu, ketika beliau menjadi seorang ibu ya terhadap putranya. Dan saat ini mirisnya ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab memberikan sesuatu hal yang tidak baik terhadap almarhumah. Dan itu saya rasa bukan tindakan yang bijaksana. Masa kita mau musuhan sama mayat, sama hantu? Gak ada orang lain apa? Dan sampai menyindir-nyindir bawa-bawa keluarga. Saya rasa bukan tindakan yang baik. Ya, ketika kita punya problem, masalah, selesaikanlah dengan baik. Ya, masih ada hal-hal yang harusnya kita koreksi juga. Dan juga kalau saya sebagai orang tua izin, saya tidak mau ikut campur dan ikut-ikut menyindir. Walaupun mungkin tidak, tapi hal itu bisa saja asumsi orang berbeda. Ya, kalau saya terus terang sebagai orang tua, justru saya akan menengahi dan saya akan membenarkan apabila ada satu hal kekeliruan dan bukan malah ikut masuk dalam hal tersebut. Kalau saya ya saya sebagai orang tua, saya harus mengingatkan anak saya gitu loh. Jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa melukai perasaan orang lain, apalagi adab kita terhadap seseorang yang memelihara anak yatim piatu tuh. Jadi apa ya, kalau saya pikir kita sama-sama punya anak ya, ketika hal itu harusnya kita menghargai orang, melihat orang, dan sama-sama merasakan apapun yang terjadi itu adalah takdir yang datangnya sifatnya dari Tuhan. Lo semua udah tahu pastikan situasi antara Atta dan Fuji yang kayaknya semakin panas, semakin runyam, ditambah lagi sama lo semua ini warganet yang juga semakin panas dan geram sama si Atta. Jadi gini, semenjak repost ulang story dari Atta itu mencuat di storynya dia sendiri, yang dimana merepost sebuah postingan yang menyebut mendiang almarhum Vanessa, yang kesannya membuka luka lama dari mendiang almarhumah, yang di sini dibikin keselnya netizen. Satu ya, kenapa harus di repost? Udah tahu nih ya, itu mulut parah banget yang ngetik postingan pakai nyebut Vanessa hamil duluan. Ini clarified aja nih. Setahu gue dari beberapa interview
ya. Gue nggak peduli deh sama omongan bapaknya juga, si Dedi itu gue nggak peduli. Yang dimana orang tua sendiri bisa bongkar aib anaknya juga yang udah almarhumah, gue udah nggak peduli. Tapi setahu gue dari interviewnya Vanessa dan almarhum Bibi sendiri itu, mereka tuh nikah siri dulu guys sebelum nikah resmi. Dan at least kondisi Vanessa saat hamil itu kondisinya sudah menjadi suami istri. Jadi menurut gue tentang Vanessa hamil duluan itu menurut gue salah, karena kondisinya mereka sudah menikah walaupun nikah siri statusnya. Oke, kita lanjut aja. Dan untuk kedua, yang tukang repost ini kan Atta, di mana dia itu masih hot-hotnya tentang video dia yang terkesan menyenggol Fuji nih, sampai dapat perhatian dari warganet lolo semua ini, ya kan, yang dimana jangan deh ya pacaran lama tapi nggak dikenalin keluarga, terus nggak lama ngepost repostan yang menyebut nama almarhumah Vanessa. Gue nggak tahu di sini blundernya Atta tuh kenapa, tujuannya Atta tuh kenapa begitu, gue nggak ngerti. Apakah mau mengklarifikasi bahwa oh enggak kok, gue tuh baik sama Fuji, gue itu baik juga sama mendiang almarhumah, apakah begitu? Dan kalau memang begitu, Bon, tujuannya juga apa? Ya lu kalau baik sama Fuji, ya lu baik-baik aja secara personal, kagak usah lu show off ke publik. Jadi tolong ya blunder lu, tolong gitu loh. Dan untuk warganet juga kagak usah nyerang Atta bawa-bawa keluarganya, bawa anaknya lah, bawa Aurel lah, bawa mertuanya lah, tan neneknya lah, kagak usah ya, kagak usah, kasihan mereka kagak tahu apa-apa juga ya kan, anaknya apalagi yang masih kecil, kagak usah disumpah-sumpahin doa-doa yang nggak baik, nggak boleh. Oke, walaupun memang ya beberapa dari anggota keluarga Halilintar memang juga red flag soal mengenai tentang hubungan Torik dan Fuji. Ini kan awal mulanya ke Torik ya juga nih. Jadi udah ya Torik nih, sekarang kan lu udah lihat nih bagaimana resikonya dari blunderan lu dari awal sampai abang lu juga ikut-ikutan kecemplung. Udah ya kagak usah blunder. Udah, kalau memang misalnya memang ada kesalahan hubungan yang tidak mengenakan antara kalian berdua, Halilintar and the Fuji, saling minta maaf aja udah ya. Atta juga mungkin bisa berbesar hati, kalau misalnya ada salah minta maaf aja, Fuji juga minta maaf sama Atta, udah saling minta maaf. Kita juga warganet minta maaf deh, gue juga minta maaf deh sama drama ini. Udah ye.